Di suatu pagi, suasana kelas masih ramai oleh suara obrolan siswa sebelum pelajaran dimulai. Beberapa murid sibuk menyiapkan buku, sementara yang lain saling bertukar cerita tentang berita yang mereka dengar dari televisi dan media sosial. Di salah satu sudut kelas, perbincangan kecil tentang kabar terbaru tiba-tiba menjadi perhatian. Dari informasi yang didengar sepintas, muncul perbedaan pemahaman yang tanpa disadari mengarah pada sebuah pelajaran penting tentang cara menyimak berita dengan benar. Katanya di berita bakal libur 1 minggu sekolahnya. Oh iya? Enggak, aku dengernya itu cuma dipulangkan lebih awal, bukan libur. Kamu dengernya dari mana? Dari siaran tadi pagi, katanya libur 1 minggu kok. Enggak, aku dengernya cuma dipulangkan. Bentar. Kalian kurang paham tentang berita yang disebarkan di sekolah ya? Ini tuh karena kalian kurang menyimak berita dengan baik. Apa jangan-jangan kita nangkepnya itu setengah-setengah ya informasinya? Iya, 1 minggu kok liburan tadi aku dengernya. Enggak, aku dengernya itu dipulangkan. Mending habis ini kita belajar tentang menyimak berita dengan baik bareng kakak ngobrol. Percakapan singkat itu pun membuka mata mereka bahwa berita tidak cukup hanya didengar sepintas lalu. Setiap kata, informasi, dan konteks memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang utuh. Dari kesalahpahaman kecil itulah mereka mulai menyadari bahwa menyimak dengan cermat adalah keterampilan yang perlu dilatih. Dengan pemahaman tersebut, mereka pun siap melangkah ke pembahasan lebih dalam tentang teks berita dan cara menarik kesimpulan yang tepat. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai teks berita dan juga gimana sih cara menyimak dan juga memahami berita dengan baik. Sebelumnya perkenalkan dengan aku, Ariska Yulitka Prasiwi dengan 3 NIM terakhir 069. Kita mulai dulu dengan memahami apa yang dimaksud dengan teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia nyata dengan tujuan untuk menyampaikan kabar atau informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, untuk penyampaian berita sendiri bisa melalui berbagai media seperti media massa, media daring, media radio, atau bahkan surat kabar. Nah, berita sendiri tidak sekedar bercerita aja, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting. Seperti yang pertama nih, untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar berita. Yang kedua, berita berfungsi sebagai penambah wawasan dan juga pengetahuan. Dan yang terakhir, berita itu dapat menjadi pelajaran hidup karena seringkali berita itu kan isinya memuat peristiwa yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita lanjut pada struktur dari teks berita. Teks berita sendiri biasanya berisi 4 bagian. Yang pertama, judul berita yang merangkum inti peristiwa. Yang kedua, ada kepala berita atau lead, di mana bagian ini berisi informasi paling penting dan umumnya sudah mencakup unsur-unsur pokok peristiwa. Yang ketiga, ada tubuh berita yang berisi rincian informasi dan menggunakan unsur adik simba. Dan yang terakhir, keempat, ada ekor berita yang berisi informasi-informasi tambahan. Supaya kita bisa membedakan berita dengan jenis teks lain, ada beberapa ciri khusus yang perlu diperhatikan dari teks berita. Yang pertama, berita itu bersifat faktual, artinya berita ditulis berdasarkan kenyataan. Kedua, berita itu bersifat aktual, yaitu berita mengangkat peristiwa yang baru saja terjadi. Ketiga, berita itu sifatnya biasanya unik dan juga menarik sehingga layak disampaikan kepada publik. Yang keempat, berita itu bersifat objektif, di mana berita itu tidak dilebihkan atau dikurangi dari kenyataan yang ada. Dan yang terakhir, berita itu penyampaiannya sistematis dan juga lengkap. Berita berusaha tetap seimbang dan juga komunikatif sehingga mudah untuk dipahami pembaca dan juga pendengar dari berita tersebut. Dalam penyampaian berita, berita juga memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama, ada berita langsung, yaitu berita yang disampaikan segera setelah peristiwa terjadi. Biasanya jarak waktu antara kejadian dan pelaporannya itu sangat dekat, bisa kurang dari 24 jam. Yang kedua, ada berita mendalam, yaitu berita yang memaparkan peristiwa dengan penjelasan lebih detail. Berita ini biasanya memerlukan riset atau pengumpulan data tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait berita yang disajikan. Ketiga, berita
investigasi, yaitu berita yang dihasilkan dari penyelidikan lebih mendalam. Reporter perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mengungkap fakta, menemukan penyebab, atau menjelaskan suatu kasus secara lebih lengkap. Yang keempat, ada berita interpretasi, yaitu berita yang dikembangkan dari berita lebih mendalam dengan tambahan komentar dan juga penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Terakhir, ada berita opini, yaitu berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang tentang suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap sesuatu yang lebih penting. Biasanya narasumbernya itu diambil dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Itu tadi dasar-dasar yang perlu kalian pahami sebelum kita masuk ke tahap menyimak dan menganalisis berita. Halo semua, setelah memahami apa itu teks berita, bagaimana ciri serta strukturnya, selanjutnya kita beralih pada materi tujuan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Zena Arikoh dengan 3 digit NIM akhir 061. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 ya teman-teman. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu teman-teman mampu menemukan pokok-pokok pada teks berita yang telah kalian simak. Yang kedua, teman-teman mampu menuliskan isi berita secara lengkap dan runtut. Yang ketiga, teman-teman mampu memberikan tanggapan berdasarkan pemahaman terhadap peristiwa yang diberitakan. Untuk bisa mewujudkan 3 tujuan pembelajaran tadi, teman-teman perlu menguasai satu konsep, yaitu unsur 5W1H. Unsur ini bisa membantu kita untuk menemukan inti informasi dari sebuah berita. Konsep 5W1H ini terdiri dari 6 pertanyaan dasar yang menjadi fondasi untuk kita memahami sebuah informasi. 6 pertanyaan dasar ini terdiri dari kata apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, siapa. Nah, contoh kalimat tanyanya ialah apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa pihak atau tokoh yang terlibat, mengapa peristiwa itu terjadi, dan terakhir bagaimana dampak peristiwa itu terjadi. Materi selanjutnya yaitu strategi menyimak berita. Supaya kalian bisa menangkap informasi dengan lebih efektif, kita perlu menggunakan beberapa strategi menyimak. Strategi ini penting karena kecepatan penyampaian berita seringkali membuat pendengar kehilangan informasi secara detail. Strategi yang pertama, saat berita mulai disampaikan, biasakan langsung mencari unsur 5W1H. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran berita secara umum. Lalu strategi yang kedua, catat kata kunci saja, bukan kalimat panjang. Kata kunci ini membantu kalian mengingat inti peristiwa tanpa perlu menulis sambil terburu-buru. Strategi yang ketiga, bedakan mana yang merupakan fakta, mana yang termasuk opini, atau penilaian pembawa berita. Hal ini membantu kalian bersikap lebih kritis terhadap informasi. Lalu strategi yang terakhir yaitu perhatikan intonasi, penekanan, dan gerak penyampaian pembaca berita. Terkadang pembaca berita memberikan tekanan tertentu pada bagian yang dianggap penting. Nah, dengan strategi-strategi tadi, proses menyimak kalian akan jadi lebih terarah, dan kalian bisa memahami isi berita secara menyeluruh. Langkah berikutnya yakni menjelaskan isi berita. Sekarang kita uraikan isi berita secara lebih lengkap. Bagian ini biasanya mengikuti unsur 5W1H. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di teks dari berita tadi, maka penjabaran isinya adalah sebagai berikut. Apa yang terjadi? Nah, film Di Ambang Kematian ini berhasil meraih 1 juta penonton. Yang kedua, siapa yang terlibat? Film ini disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan penontonnya adalah masyarakat Indonesia. Dan kapan? Yang ketiga ini kapan? Dalam kurun waktu sekitar 10 hari setelah rilis, yakni dari 28 September hingga awal Oktober 2023. Dan yang keempat ini di mana? Nah, ini film Di Ambang Kematian ini diputar di bioskop seluruh Indonesia. Dan yang kelima ini mengapa penting? Karena pencapaian ini membuat film tersebut masuk deretan film Indonesia yang sangat diminati pada tahun 2023. Dan yang terakhir, bagaimana respon masyarakat tentang film Di Ambang Kematian ini? Penonton terus meningkat setiap hari dan tanggapannya positif. Bagian ini memberi gambaran lengkap tentang peristiwa yang diberitakan. Langkah
ketiga atau langkah selanjutnya yakni kita memberikan tanggapan. Setelah memahami isi beritanya, kita lanjut ke bagian tanggapan. Tanggapan bukan hanya komentar pendek, tapi refleksi logis berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari suatu berita. Contoh tanggapan yang bisa diberikan adalah seperti ini. Pencapaian film di ambang kematian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap film horor Indonesia sangat tinggi. Namun, tingginya jumlah penonton tidak selalu menunjukkan kualitas film secara keseluruhan. Faktor seperti tren genre horor, promosi, dan ekspektasi penonton juga berperan besar terhadap keberhasilan film di bioskop. Dari tanggapan ini, kita menunjukkan bahwa kita memahami konteks beritanya dan bisa menilai informasinya secara kritis. Aku sudah menjelaskan langkah-langkah untuk menganalisis berita. Sekarang, aku akan kasih tugas ke kalian ya. Itu tadi contoh bagaimana kita menyimak berita, menentukan pokok beritanya, menjabarkan isinya, dan memberikan tanggapan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Kalian akan berlatih lagi menggunakan teks berita lain supaya bisa benar-benar menerapkan langkah-langkah yang kita pelajari. Silahkan simak baik-baik video berikut ini. Dianggap lengkap. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan ujian nasional akan kembali digelar mulai 2025. UN akan berganti nama menjadi tes kemampuan akademik dan memiliki perbedaan dengan UN beberapa tahun lalu. TKA sebagai pengganti UN bersifat tidak wajib, artinya siswa baik di tingkat SD ataupun SMA tidak diwajibkan untuk ikut TKA. Muti juga menjelaskan TKA diperuntukkan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih ketika ingin melanjutkan pendidikannya, salah satunya melalui seleksi jalur prestasi. Muti juga mengatakan salah satu alasan tidak diwajibkannya TKA karena selama ini banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres. Oleh karena itu, ia menyarankan bagi siswa yang nantinya berpotensi stres tidak perlu mengikuti TKA. Muti juga kembali mengungkap alasan diadakannya TKA sebagai pengganti ujian nasional adalah agar siswa Indonesia memiliki nilai individu yang bisa digunakan untuk mendaftar ke kampus luar negeri. Dan pemirsa, kita akan membahas rencana pemerintah untuk kembali memperlakukan ujian nasional bagi peserta didik bersama dengan pengamat kebijakan pendidikan UPI, ada Cecep Darmawan. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, namun belum bersedia bergabung di sore hari ini. Oke, langsung saja. Selamat sore, Prof. Cecep. Selamat sore Mbak Nisrina, sehat selalu. Iya Pak, semoga sehat-sehat selalu. Oke, Prof, pemerintah ini kan berencana menghidupkan kembali ujian nasional dengan versi baru, yakni bernama Tes Kemampuan Akademik. Lantas, bagaimana kemudian menurut Anda terkait dengan rencana pemerintah ini? Sudah tepatkah? Ya, terima kasih. Jadi kita tentu apresiasi upaya pemerintah untuk apapun namanya ya, mau tes, mau ujian, tetapi yang penting itu ada standar penilaian. Bahwa pendidikan itu kan satu proses ya. Nah, dia harus dinilai, harus dievaluasi. Makanya diadakannya kembali tes kemampuan akademik atau TKA ya sebagai pengganti UN ini adalah langkah yang tepat. Tetapi harus diingat ya, semestinya pemerintah tidak sekedar mengganti label UN dulu jadi AN kemudian jadi TKA. Ya, yang terpenting adalah bagaimana hasil ya yang namanya TKA ini harus menjadi feedback ya, yaitu berupa reedukasi kepada sistem pendidikan agar pendidikan kita ya meningkat mutunya gitu, makin bermutu. Jadi jangan sampai pemerintah itu pintar hanya gonta-ganti label, tetapi substansi dan apa yang harus dilakukan ke depan ya kurang dilakukan apresiasi ya. Yang kedua, ini hal yang
bukan hal yang baru sebetulnya ya, apapun namanya, tetapi di situ juga kan yang namanya tes kemampuan akademik ini dia tetap ada berbasis mata pelajaran ya, berbasis mata pelajaran baik di SD, SMP maupun SMA. Nah persoalannya adalah kalau UN kan sifatnya wajib ya, TKA ini sifatnya pilihan ya, opsional ya, tidak wajib, tapi dia menjadi bagian indikator penilaian untuk jalur berikutnya. Oke, Ya, gimana? Prof. Cecep, mohon maaf kita tahan sebentar dialog ini, nanti kita akan kembali, tapi kita akan simak terlebih dahulu pernyataan yang saat ini sedang disampaikan oleh Rosan Loslandi di Istana berikut ini. Baik, setelah kalian menyimak tugas kalian ada 3. Tuliskan dengan runtut ya. Yang pertama, pokok-pokok berita. Cukup inti peristiwanya saja, seperti peristiwa utama, waktu, tempat, dan siapa yang terlibat. Yang kedua, isi berita secara lengkap. Jabarkan informasinya berdasarkan unsur 5W plus 1H atau sesuai dengan apa yang kalian tangkap dari teks tadi. Pastikan urut dan mudah dipahami. Yang ketiga, tanggapan kalian terhadap isi berita boleh berupa pendapat, evaluasi, atau analisis singkat, tetapi harus tetap berdasarkan fakta yang ada di dalam berita. Gunakan strategi menyimak yang sudah kita bahas, catat kata kunci, bedakan fakta dan opini, dan pastikan kalian memahami konteks beritanya sebelum menulis tanggapan. Setelah selesai, silahkan kumpulkan hasil pekerjaan kalian sesuai instruksi yang diberikan. Kita akan melihat bagaimana kalian menanggapi inti informasi, menyusun berita kembali, dan memberikan tanggapan berdasarkan pemahaman kalian. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar banyak sekali, mulai dari definisi dari teks berita, struktur teks berita, jenis-jenis teks berita, sampai ke fungsi-fungsi dari teks berita. Gimana tidak? Kami tadi juga sempat mempelajari tentang tujuan pembelajaran, lalu ada unsur 5W1H, dan teman-teman juga mempelajari strategi menyimak berita dengan baik dan benar. Dan tadi kan kalian sudah mempelajari langkah-langkah untuk menganalisis berita, dan kalian juga sudah mendapatkan tugas untuk menganalisis berita lainnya. Dan silahkan kalian kerjakan dengan cermat dan teliti sesuai apa yang sudah pelajari kita tadi. Semoga dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir bisa menambah skill kalian dalam mencermati dan juga lebih kritis lagi dalam menangkap informasi yang ada pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih.